Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dian Wahyudi, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD 05399 Damar Condong, Kabupaten Langkat. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Mirna. Beliau adalah guru kelas 5 SD 05399 Damar Condong, Kabupaten Langkat. Assalamualaikum Bu Mirna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih atas waktunya karena Ibu ingin atau bersedia membantu saya. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Dan sesuai yang sudah saya tanyakan sama Ibu kemarin. Nanti dalam observasi ini saya akan mengamati jalannya proses atau saya akan melakukan observasi pembelajaran yang Ibu lakukan dalam kelas, di mana tujuan saya akan melakukan supervisi untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas ya Bu. Jadi menurut Ibu nih kira-kira tujuan dari pembelajaran di dalam kelas yang mau Ibu lakukan nanti apa ini Bu? Tujuan pembelajarannya karena nanti pada saat kita observasi materi pembelajaran yang akan saya sampaikan itu tentang SPB dan KPK ya Pak. Ya. Pelajaran matematika. Maka daripada itu tujuannya yaitu agar siswa mampu mengerjakan soal-soal yang berkenaan dengan SPB dan KPK Pak. Jadi tujuan dari pembelajaran yang mau Ibu lakukan nanti agar siswa mampu dan memahami materi tentang SPB dan KPK ya Bu ya. Oke, jadi itu tujuan dari Ibu. Mungkin nanti saya akan lihat ya Bu ya. Saya akan lihat langsung di kelas waktu kita melakukan observasi ya Bu. Oke, terima kasih ya Bu atas waktunya. Nanti kita akan bertemu setelah habis istirahat ya Bu. Kita akan melakukan kegiatan observasi di kelas. Terima kasih Bu. Nanti kita berjumpa kembali. Demikianlah kegiatan observasi yang sudah saya lakukan. Sampai bertemu kembali pada kegiatan observasi di kelas dan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-ibu semua.
buat ya. Masa ditengokin aja. Fotonya masa. Lihat. Ya, 4 dan 6 aja. Sana, FPB dari 4 dan 6. Ya, boleh. Selesailah. Itu apa lagi, Rio? Kenapa lemas sekali? Tapi udah tepuk semangat, Rio. Siapa yang udah siap? Siapa yang udah siap? Kerjakan ke depan. Jadi aku tahu siapa yang pandai nih. Siapa yang udah paham? Jangan jadi kuat. Pokoknya aja. Aktor dari Nah, udah duduk dulu. Tengok tuh kawan yang ngerjakan ya. Ini apa itu? Partner. Oke, jadi faktor dari FPP dari 4 dan 6 adalah 2. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat kawan kita naik. Ya, selanjutnya ini Ibu kasih tugas 1 sampai dengan 5 ya. Kalian kerjakan halaman 5, nomor 1 sampai dengan 5. Pana. Oke, kerjakan SPD-nya terlebih dahulu. Oke, anak-anak, karena waktunya sudah habis, habis ini pelajaran agama kan? Jadi tugas ini kalian kerjakan di rumah sebagai jangan sampai tidak dikerjakan ya nak ya. Oke, udah tutup bukunya. Maka daripada itu, untuk mengakhiri pelajaran ini, sebelumnya ibu tanya lagi. Siapa yang masih ingat? Apa itu FPB? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dian Wahyudi, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD 05399 Damar Condong, Kabupaten Langkat. Saya di sini masih ditemani oleh Bu Mirna sebagai guru yang telah melaksanakan kegiatan observasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya juga ditemani oleh Pak Ari sebagai pengamat. Baik, di percakapan kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Mirna terkait dengan jalannya observasi di kelas yang sudah dilakukan
dengan tujuan mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran yang sudah beliau lakukan. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Yang pertama ya Bu, kira-kira nih, bagaimana nih perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan observasi di kelas tadi Bu? Ya Pak, perasaan saya ya tegang Tegang, karena tidak terbiasa diobserver oleh ini Pak. Tapi alhamdulillah dengan ketegangan itu pembelajaran juga berjalan dengan baik. Alhamdulillah, awalnya tegang ya Bu ya, awalnya nggak pede ya Bu ya, karena biasanya kan kepala sekolah dan pengawas ya Bu ini dengan khas Jawa gitu ya Bu ya. Tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar ya Bu ya. Iya. Oke, baik Bu. Kemudian bisa nggak Ibu ceritakan kembali atau Ibu ceritakan tentang area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas tadi, kemudian tahapan apa yang Ibu sudah lakukan di dalam kelas tadi Bu? Ya, tahapan yang saya lakukan tadi, yang pertama itu membuat perangkat pembelajaran, kemudian area pengembangannya dari area pengetahuan dan keterampilan Pak. Untuk pengetahuannya, siswa itu dapat memahami arti daripada materi tadi, yaitu FPB dan KPK ya Pak. Iya Bu. Sedangkan untuk keterampilannya, siswa itu mampu mengerjakan soal-soalan yang berkaitan dengan FPB dan KPK. Itu saja Pak. Oke baik Bu. Jadi di sini area yang ini dikembangkan tuh dari mulai aspek pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Iya. Yang mana siswa Ibu nanti dari secara pengetahuan dia dapat mengerti dan memahami ya Bu ya, Iya. tentang materi FPB dan KPK, dan secara keterampilan tentunya siswa Ibu mampu ya Bu mengerjakan soal yang berkaitan atau yang berhubungan dengan FPB dan KPK ya Bu. Iya, Pak. Baik Bu. Kemudian nih Bu, menurut Ibu nih, area pengembangan yang sudah Ibu lakukan tadi atau yang Ibu lakukan tersebut, kira-kira menurut Ibu sudah berhasil atau belum Bu? Menurut saya masih ada kekurangan ya Pak ya dalam pembelajaran tadi, tetapi alhamdulillah walaupun ada kekurangan sedikit, pembelajaran berjalan dengan baik ya kan Pak. Oke, alhamdulillah walaupun Masih masih ada ada kekurangan ya Bu. Biasa kita sebagai dalam kondisi proses belajar tuh pasti ada kekurangan yang menurut kita untuk memperbaiki supaya menjadi lebih baik lagi ya Bu ya. Iya. Tapi alhamdulillah semua berjalan lancar Bu ya. Oke Bu, jadi selanjutnya nih Bu, saya boleh tanya lagi ya Bu ya. Menurut Ibu nih, apa sih kekurangan yang sudah kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran tadi Bu? Kendala yang saya hadapi salah satunya itu karena kurangnya media pembelajaran yang saya pakai. Kemudian ada siswa-siswa yang kurang aktif Pak. Mungkin karena kelas yang siswa yang begitu banyak, jadi kelas itu kurang kondusif. Jadi saya lihat tadi juga kelas Ibu banyak kali ya Bu ya. Iya. Jadi membuat kendalanya mungkin kekurangannya siswa itu jadi kurang aktif gitu ya. Iya, Pak. Siswa yang kurang aktif mungkin karena kondisi kelasnya ya Bu ya, terlalu ramai, jadi situasi kelasnya kurang kondusif gitu Bu ya. Oke, jadi Bu, kira-kira nih Bu, yang menyebabkan mereka kurang aktif itu gimana Bu, siswa Ibu itu tadi? Penyebabnya lah Bu. Salah satunya karena jumlah siswanya mungkin ya Pak. Jumlah ya Bu ya. Karena maksimal biasanya itu kelas itu 28, ini kan kelas kami itu siswanya 38 siswa Pak. Jadi kelasnya jadi penuh itu. Iya Bu ya, sama-sama kita tahu secara maksimal dari peraturan pemerintah kan 28 ya Bu. Iya. Tapi karena keterbatasan ruang kelas kita ya Bu ya, jadi siswa Ibu tahun ini 28 ya Bu ya. 38. Atau 38 ya Bu. Jadi kelas itu jadi kurang kondisi Bu ya. Oke Bu, jadi Bu nih gimana lah cara Ibu untuk membuat atau mengatasi permasalahan atau persoalan itu? Jadi Ibu punya nggak rencana Ibu untuk menangani masalah anak yang kurang aktif tadi Bu? Rencana saya setelah saya melakukan itu, saya ingin menggunakan media pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi buat siswa, walaupun dengan siswa yang begitu banyak. Salah satu dengan cara media digital gitu Pak. Jadi siswa itu tertarik dan kemauan belajarnya itu ada, jadi sehingga siswa-siswa itu jadi aktif dalam pembelajaran itu. Oke, jadi Ibu membuat suatu media pembelajaran supaya anak itu termotivasi Bu ya. Oke, ya Pak. Anak itu termotivasi dan lebih aktif dalam interaktif mengikuti itu ya Bu ya, Iya, kegiatan iya. pelajaran Ibu, sehingga mungkin anak-anak itu yang awalnya nggak aktif bisa jadi aktif ya Bu ya. Oke, jadi Bu nih,
kira-kira nih komitmen ibu atau gimana rencana ibu tadi untuk kapan gitu? Kapan mau ibu lakukan rencana ibu itu tadi? Karena dengan adanya observasi yang Bapak lakukan, jadi saya termotivasi untuk melakukan perubahan-perubahan itu dalam waktu dekat ini, Pak. Insya Allah saya akan lakukan pada materi pembelajaran berikutnya. Baik, mudah-mudahan ini Bu, mudah-mudahan saya tunggu nih, mudah-mudahan segera ibu laksanakan dan proses pembelajaran lebih menyenangkan. Nanti kabarin saya Bu ya. Oke, Pak. Mudah-mudahan Siap, semua saya berjalan lancar Bu, kabari. saya doakan ya Bu ya. Amin. Oke, jadi baiklah selanjutnya itu tadi tentang percakapan pasca observasi yang telah saya lakukan dengan rekan sejawat, yang mana saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Munir sebagai rekan sejawat saya. Jadi baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Ari nih selaku pengamat untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan berjalannya kegiatan percakapan pasca observasi pada kegiatan observasi kelas tadi, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Dian. Saya tadi sudah mengamati tentang bagaimana tadi juga Ibu Mirna sudah melakukan pembelajaran yang luar biasa di kelas. Tadi juga pada saat proses coaching juga Pak Dian juga sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan alur kita. Karena tadi sudah menanyakan tujuan dengan pengembangan area yang hendak dicapai, sudah ditanyakan, sudah baik sekali. Kemudian pada identifikasi sudah dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan, dan kemudian tadi juga sudah menanyakan dengan langkah-langkah apa saja yang akan ibu lakukan pada permasalahan yang dihadapi untuk jumlah siswa yang terlalu banyak. Iya, iya. Semua ini sudah ditanyakan dengan baik kepada Pak Dian. Saya berharap kemudian nanti ada perubahan ke depannya, bagaimana tadi media pembelajarannya tadi yang akan dirancang oleh Ibu yang berjalan dengan baik. Semoga selesai semua dengan tepat. Terima kasih Pak, itu aja Pak dari Baik. saya Pak. Terima kasih Pak Ari. Jadi ini sudah sampai di akhir dari kegiatan observasi kita, dari mulai pra observasi, kemudian observasi yang dilakukan di kelas, sampai kita pada pasca observasi. Mungkin ini akhir dari rangkaian kegiatan observasi yang sudah saya lakukan. Oke Bu, saya terima kasih kepada teman saya Bu Mirna, dan saya terima kasih kepada Pak Ari yang sudah melakukan pengamatan. Oke, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.